Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali dalam pendampingan akreditasi jurnal yang pada hari ini pertemuan yang kelima. Saya kira ini menjadi momentum pertemuan untuk lebih banyak diskusi berkaitan tentang kondisi dari jurnal masing-masing, sehingga nanti bisa semakin dimaksimalkan, terutama di dalam aspek manajemen dan tampilan. Dan di minggu depan, kelihatannya sudah mulai beralih ke substansi ya, Pak Alis, kalau tidak salah. Jadi nanti narasumbernya itu dari asesor-asesor yang lebih banyak di substansi, lebih banyak di bagian naskah teks, sehingga diharapkan nanti juga bisa dibongkar, bisa diketahui kualitas dari jurnal Bapak Ibu, sehingga bisa diberikan peningkatan di terbitan berikutnya kalau di aspek substansi. Sedangkan di tampilan kita akan lebih banyak sekali, tetapi untuk seterusnya berkaitan tentang tampilan. Sedangkan manajemen sama juga dengan substansi, di terbitan berikutnya akan lebih dimaksimalkan. Baik, sebelum dilanjutkan, kelihatannya perlu ada lagi absen yang pada kesempatan hari ini sudah hadir atau bersama-sama dengan kita. Jurnal dari mana saja yang sudah hadir? Syukriya sudah, Pak. Jurnal Biolokus, Pak. Al-Qadar. Saya sudah Hadir, Pak. Nah, apa saja ya, satu biar memudahkan. Al-Kharaj ada? Pak Dedi? Al-Kharaj saya Pak Dedi belum masuk sepertinya. Oh. Biar tahu videonya dimunculkan saja itu. Siapa? Pak Yudi, Pak. Pak Yudi, baik. Berikutnya, Jurnal Al-Fatih. Sudah hadir ya. Jurnal Az-Zahab, Bu Yanti. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Bu Sriyanti. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Kemudian As-Sukriyah tadi hadir ya. Pak Maulidin. Dari As-Sukriyah. Hadir, Pak. Sudah hadir dua-duanya, Pak. Oh, dengan Pak Nur Hidayat ya. Iya, betul, hadir. Pak. Hadir. Jurnal Al-Banar. Maulidin juga hadir, Pak. Iya, Pak Maulidin sudah, Pak. Pak Andriansah nggak ada juga. Baik. Jurnal Andragogi, Pak Fahmi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya. Nggih. Kemudian Bu Samsiah Nur Aliko. Hadir, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Pak Muhammad Zainal Kamal dari Jurnal Tafhimul Ilm. Hadir. Hadir. Bu Nopitasari atau Pak Bu Rahma dari Vigotski. hadir, Pak. Hadir. Dari Anida, Khairul Muslimin. Tidak ya. Lalu dari Kariman, Jurnal Kariman, Pak Saiful Arifin. Tidak juga. At-Tarbawi, Bu Rita Sari. Belum hadir. Baik. Pak Bu Najliati dari Al-Ikhtibar atau Pak Nur Rashid. Ada Al-Ikhtibar? Belum. Jadi hadir, Pak. Pak Dedi dari Al-Kharaj kan? Baru masuk, baru habis kuliah, Pak. Maaf, punten. Kalau Pak Nur Rashid ada Al-Ikhtibar? Belum ya. Dari Muadib, Pak Anggi atau Bu Helen? Belum. Dan dari Jebis, Pak Mastura? Hadir, Pak. Bu Mastura ya? Iya, Bu Asra hadir, Pak. Hadir. Al-Qado, Pak Muhajir? Hadir, Pak. Hadir. Natural Science, Bu Prima? Pipi Deswita hadir, Pak.
IT-nya hadir Pak, Pipi Deswita. Oh, Pipi, Bu Pipi ya jadinya. Iya Pak. Pipi ya Pak. Baik, hadir. Bu Rosnita dari Jurnal Biologus atau Bu Niza yang hadir? Mizanina hadir, Mizanina Oh, Pak, Mizanina. Bu Rosnita mungkin masih sholat asar Pak. Ya. Kemudian Bu Rory dari Jurnal Baitul Ulum hadir? Hadir Pak. Hadir. Hadir ya. Ya. Pak Muhammad Rizky dari Jurnal Sopis hadir? Oke, belum kelihatannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di hari Rabu kemarin, Rabu malam, saya sudah melaporkan ke panitia jurnal-jurnal yang dari kelas D ini yang sudah melakukan submit ya untuk akreditasi. Dan termasuk juga jurnal-jurnal yang belum submit, baik karena kesulitan dihubungi ataupun juga karena memang belum memenuhi persyaratan. Saya baca terlebih dahulu ya jurnal-jurnal yang sudah terbit, yang sudah submit maksudnya, biar nanti Bapak Ibu kalau misalkan belum tercatat, berarti nanti bisa dilaporkan menyusul ke panitia. Yang sudah terbit, sudah submit Arjuna, Jurnal Al-Kharaj, Jurnal Al-Jahab, Jurnal As-Sukriyah, Jurnal Al-Liko, Jurnal Vygotsky, Jurnal At-Tarbawi, Jurnal Al-Ihtibar, Jebis, Jurnal Al-Qodo, Jurnal Biologus, Jurnal Al-Fatih, dan Jurnal Mu'adib. Betul ya? Kemudian yang tidak bisa dihubungi, Jurnal El-Banar, Jurnal Andragogi, Jurnal Tafhimul Ilmi, Jurnal An-Nida, Jurnal Kariman. Kemudian masih ada gangguan Natural Science, ada gangguan juga Baitul Ulum, dan belum memenuhi syarat Jurnal Sopis. Ada yang belum tercatat atau datanya belum tepat? Cukup ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah di pertemuan ini, kita diskusikan berkaitan tentang penyebarluasan dan keberkalaan. Ini di dalam akreditasi itu ada di poin yang paling akhir ya, di 7 atau 8 berkaitan tentang dua aspek ini. Yang Pak Fatoni, At-Tarbawi udah hadir ya? At-Tarbawi hadir ya, Bu? Iya. Ya. At-Tarbawi hadir. Baik, Bu. Baik. Berkaitan tentang jadwal penerbitan. Jadwal penerbitan ini kaitannya dengan manajemen penerbitan. Bapak Ibu sekalian, untuk manajemen penerbitan, maka jadwal penerbitan itu akan dilihat poin tertinggi itu bila 80% lebih tepat waktu. Maka bagaimana cara melihatnya? Nilai tertinggi ini kalau dari 4 terbitan berarti 3 terbitan itu tepat waktu, maka poinnya langsung yang paling tinggi nih, 80% atau skornya 2. Tapi bila terbitannya itu hanya 2 yang tepat waktu, prosesnya kemudian sesuai, maka nilainya di skor 1 karena 40-80%. Dan bila hanya 1 atau kurang dari 1, artinya tidak tepat waktu keseluruhannya, maka nilainya itu ada di skor 0. Ini dilihat berdasarkan cek tanggal terbit yang ada di back issue. Dan bukan hanya tanggal terbit isunya saja, tetapi juga dari masing-masing artikelnya dipastikan itu ketika mengupload XML yang sudah final, mengupload PDF yang sudah final itu juga sudah sesuai dengan jadwalnya. Misalkan jadwal terbit bulan Juni, maka naskah tersebut terbit di bulan Juni tersebut atau di sebelum bulan Juni. Sehingga itu termasuk kategori yang tepat waktu jadwal penerbitannya.
Dan dalam seluruh isunya, kalau dalam setahun 2 kali berarti 4 terbitan, 4 isu, itu tersedia untuk persyaratan akreditasi, muncul ada PDF-nya. Yang tadi, pembandingan antara isu yang terlambat, artinya bulannya itu melewati dari tanggal terbit, dengan jumlah isu yang tanggal terbitnya yang sesuai, maka itu yang menjadi perbandingan persentase tadi. Ada yang menyebutkan tentang artikel in press. Artikel in press ini artikel yang diterbitkan dalam periode jadwal terbitannya. Misal terbitan volume 3 nomor 2 itu yang terbitannya biasanya Juni Desember, berarti mulai dari Juli ya. Juli sampai Desember, maka terbitannya di antara bulan itu sudah dimunculkan di dalam back issue ataupun dalam arsipnya, lalu dimuncul, maka itu harus dituliskan in press sampai di bulan Desember, sehingga di bulan Desember bisa dipastikan akan banyak naskah yang keseluruhannya itu sudah tepat waktu. Nah, artikel in press ini menandakan bahwa jurnal tersebut memiliki naskah yang cukup sehingga tidak terlambat untuk terbit. Tetapi artikel in press ini sebetulnya tidak bisa menjadi salah satu syarat untuk isu yang bisa digunakan akreditasi karena belum jadwal terbit di akhirnya. Karena sekarang bulan Oktober, padahal terbitnya bulan Desember, berarti periodenya itu sebetulnya belum jadi. Dan isu yang ada di dalam artikel in press ini itu bisa dianggap memenuhi syarat akreditasi bila 5 artikel minimal sesuai dengan jadwalnya. Nah, banyak pengelola jurnal yang sudah menerbitkan volume yang nomor yang keempat terbitannya itu di artikel di terbitan yang in press tadi. Baru 2 tahun, tapi 2 tahunnya baru Desember. Lalu kemudian mengajukan akreditasi biar kemudian masih dianggap jadwal terbitnya ini. Oke, kalau itu dilakukan, pertimbangannya memang bisa seperti ini. Ketika diajukan di bulan September, maka sangat mungkin akreditasinya itu bulan Desember belum tentu kemudian selesai. Bisa jadi melewati dari bulan Desember. Ketika penilaian berarti proses akreditasi tersebut itu kemudian memenuhi persyaratan untuk terbit untuk diakreditasi. Tetapi kalau akreditasinya itu di bulan Desember, lalu kemudian ditetapkan, maka bisa dipastikan berarti itu tidak sesuai dengan jadwal terbitnya. Kenapa? Karena harusnya di bulan Desember baru terbit, ini malah sudah diakreditasi. Berarti kan ada yang ketidaktepatan. Pertimbangan yang biasanya dilakukan itu yang tadi, kenapa yang baru 4 terbitan, lalu kemudian ya, berarti masih artikelnya in press, lalu kemudian sudah diakreditasi, sudah disubmit untuk akreditasi. Pertimbangannya biar kemudian kalau terlambat, maka jadwalnya bisa masuk ke periode berikutnya. Ini jadwal terbitan yang mau tidak mau itu biasanya akan kelihatan di metadata dari terbitannya. Nanti kita bisa lihat, kalau sekiranya di luar atau di terbitan yang tampil di OJS-nya itu kelihatan, maka itu bisa langsung terdeteksi. Tetapi kalau tidak, berarti asesor akan melihat di dalam akun editor yang diserahkan oleh jurnal di Arjuna. Ya, nanti mungkin saya akan coba jurnal yang kemarin sudah menyerahkan OJS-nya, di posisi di mana sebetulnya terbitan tersebut akan kelihatan jadwal penerbitannya ini. Lalu penomoran terbitan ini baku dan bersistem. Artinya penomoran terbitan itu kalau setahun 2 kali berarti nomornya itu 1212 sesuai dengan standar penggunaan angka Arab. Kemudian cara penulisan volume dan isu biasanya volume identik dengan tahun. Walaupun bisa jadi lintas tahun, boleh juga dalam 1 tahun lebih dari 1 volume dan 1 tahun minimal 2 isu. Artinya apa? Ada terbitan yang volume 1 nomor 1-nya itu
itu di akhir tahun. Misalkan di bulan Oktober, November. Berarti volume 1 nomor 1 di tahun tersebut. Misalkan di 2019 ya, volume 1 nomor 1 di Oktober 2019. Berarti ketika masuk di 2020, maka volumenya tetap 1, tetapi kemudian nomor 2. Dulu masih ada kebijakan kalau beda tahun, maka kemudian menjadi volume 2 nomor 1. Artinya volume 1 nomor 2-nya nggak ada karena terbitan yang tahun pertama itu di akhir tahun. Mana yang benar? Kebijakan sekarang akhirnya kemudian kalau yang dulu itu masih ditolerir, masih dianggap benar. Tapi kalau yang sekarang nggak tahu, kelihatannya sudah mulai diarahkan oleh LIPI untuk jadwal penerbitan yang kemudian mengikuti jadwal. Kalau misalkan dalam kalender akademik itu kan biasanya lintas tahun ya. Mulai tahun akademik itu kan di bulan Juli. Lalu kemudian semester gasal, semester genapnya baru kemudian di Januari kan di tahun berikutnya. Maka jurnal juga mengikuti aturan seperti itu di dalam penomoran penerbitan. Manapun yang dilakukan, kalau dulu itu masih dua-duanya diakui. Yang ada volume 1 nomor 1 atau juga yang volume 1 nomor 2 maksudnya di tahun berikutnya, atau dihilangkan langsung ke volume 2 nomor 1 dulu masih dianggap penomoran terbitannya itu baku dan bersistem. Yang penting tidak kemudian berurut. Saya masih ingat dulu ada pemikiran bahwa volume itu pindah kalau halaman sudah 1000. Akhirnya kemudian ketika satu terbitan hanya 200, setelah 5 terbitan baru kemudian pindah volume. Nah, itu yang kemudian dianggap penomoran penerbitannya salah. Penomoran halaman ini berurutan dalam satu volume. Artinya, ketika volume 1 nomor 1 selesai itu di halaman 100, maka volume 1 nomor 2-nya berlanjut di halaman 101. Tidak kembali ke halaman 1 karena nomor itu mengikuti dari nomor terbitan yang sebelumnya. Ini ada masih beberapa pengelola jurnal yang belum paham atau lupa ketika mengedit, melayout, halamannya mulai lagi, padahal ini nomor 2. Akibatnya lalu kemudian menjadi penomoran halamannya nilainya kosong, karena tiap nomor dimulai dengan halaman baru. Dan bagaimana kalau itu sudah terjadi ya? Sudah lewat saja, ikhlaskan, di terbitan berikutnya itu yang kemudian dimaksimalkan. Terutama yang mulai nomor 1-nya di awal tahun ya, berarti sekarang sudah mulai nomor keduanya itu di akhir tahun. Maka pastikan nomor halaman itu dimulai dari dimulai lanjutan dari nomor 1. Halaman terakhir nomor 1 dilanjutkan di nomor 2. Kalau halaman terakhirnya halaman 100 berarti nomor 2-nya mulainya dari halaman 101. Yang berikutnya berkaitan tentang penyebarluasan. Berkaitan tentang penerbitan lagi, indeks tiap volume. Indeks tiap volume ini berindeks subjek dan berindeks pengarang yang terinci poinnya 1. Kalau berindeks subjek saja atau pengarang saja maka poinnya 0,5, kalau tidak berindeks poinnya 0,0. Kalau zaman cetak yang disebut dengan indeks itu ada di halaman belakang, dibuatkan dengan berurutan sesuai dengan abjad. Dengan sistem yang biasanya memanfaatkan indexing yang ada di Word. Tetapi karena sekarang sudah zaman online, maka pengindeks ini cukup diartikan dengan fungsi pencarian pada website. Jadi di website ada kotak pencarian. Maka kotak pencarian itu tinggal di-search saja judul ataupun penulisnya. Maka kalau dua-duanya ada, berarti poinnya maksimal, skor 1. Kalau misalkan ada yang salah satunya tidak terdeteksi, berarti poinnya 0,5. Terkadang ada jurnalnya yang memang hilang, tidak bisa ditemukan, terutama nama penulisnya. Maka itu berarti harus diperbaiki lagi OJS-nya, kontak tim IT-nya karena akses ke cPanel untuk memperbaiki bagian dalam berkaitan tentang pengindeks atau pencarian di OJS tersebut. Dan yang terakhir ini tentang kunjungan unik. Kunjungan unik itu berarti memanfaatkan
statistik, mesin statistik pengunjung. Yang diminta di dalam jurnal itu adalah kunjungan unik. Banyak memang statistik untuk kunjungan website, terutama juga jurnal. Tapi banyak juga yang tidak spesifik melihat ke kunjungan unik. Misalkan statistik plug counter yang beda negara itu ya. Ketika ada muncul dari negara apa, lalu bertambah. Maka kunjungan uniknya itu agak susah untuk dideteksi bahwa itu unik. Nah, kunjungan unik ini di dalam penilaian, bila setiap hari ada 50 kunjungan unik, maka maksimal skornya yaitu 4. Sedangkan antara 10 sampai 50, maka skornya 2. Kurang dari kunjungan 10 berarti 1 poinnya. Nah, kunjungan unik ini pengganti oplah dalam akreditasi cetak. Kalau dulu kan ketika mencetak, kita biasanya diminta sampai 300 X lembar. Nah, kalau ada bukti bahwa kita sudah mencetak 300 X lembar, nilainya lalu kemudian online, maka kunjungan hanya dilihat dari online saja, dari kunjungan yang ada di internet. Yang paling sesuai dan paling mudah digunakan itu stat counter. Kenapa? Karena stat counter itu gratis dan bisa melihat kunjungan unik harian serta rata-ratanya per minggu, per bulan, sehingga bisa diketahui. Idealnya, rata harian kunjungan unik itu yang dijadikan syarat itu 2 tahun. Artinya akan dilihat mulai dari tahun 2018 akhir sampai 2020 sekarang. Namun dalam beberapa kasus biasanya akan dilihat 1 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir. Jadi asesor ketika melihat ada stat counter itu akan melihat langsung ratanya 1 minggu yang muncul di dalam OJS kan, maka nanti akan dilihat dalam 1 bulan. Nilainya masih tinggi, lalu kemudian dalam 6 bulan. Maka ketika masih tetap di atas 50 itu diberikan nilai maksimal. Permisi Pak, mau tanya boleh? Boleh Bu, langsung saja. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung. Silakan Bu Nevita. Ya Bu. Mana nih Bu Novita? Jaringannya. Iya, halo Pak. Nah, halo Pak. Ya. Iya Pak. Masalah stat counter kan terkadang ada trouble Pak. Tiba-tiba menjadi 0. Oh ya. Ya harus reinstall code. Nah itu padahal kita udah pasang lama kan kadang yang waktu errornya kan berarti tidak terhitung. Waktu error itu ya abaikan saja, berarti kita hanya memaksimalkan yang bisa dimunculkan oleh jurnal tersebut, oleh stat counternya. Oh gitu. Iya. Oh gitu, berarti penilaiannya apa tidak masalah Pak untuk yang seperti itu? Ya, nanti kebijakan dari asesornya saja yang akan melihat. Ya kan kayak begini ya. Oh, ini gitu. yang punya Pak Dedi ya, Al-Kharaj. Al-Kharaj itu dilihat dari kunjungan ini masih 112. Kalau jurnal Al-Kharaj paling tidak editornya itu banyak kunjungan, berarti setting dari halaman OJS-nya ini ada yang salah di sini, Pak Dedi. Iya itu Pak, saya beberapa kali install karena kunjungannya 0 ini lagi, jadi baru lagi Pak. Ya, maka nanti ini kan 1 minggu ya di sini. Ketika ditelusuri nanti akan dilihat selama 1 bulan. Ya. 1 bulan berarti kan kosong ke belakangnya ya. Iya, belum baru dipasang, Pak. Baru dipasang, baru diperbaiki lagi ya. Iya, betul. Oke. Karena tadinya 0 terus saya sempat putus, Pak, itu. Oh ya. Kode yang diberikan dari stat counternya atau Bapak setting ulang dengan kode yang baru? Kode yang mereka kasih. Oh, yang mereka kasih. Ini ada kesalahan, Pak.
Jadi Bapak itu, nah ini biasanya ada yang apa ya istilahnya itu, ngotak-ngatik lah start counter. Jadi start counter yang ini kan disettingkan itu biasanya settingnya akan ada sedikit berubah. Contoh misalkan ini. Oh, ini yang masih gereng. Bentar, saya coba cari. Nah, ini. Kalau tidak salah begini, bukan. Bentar. Saya cari lagi. Ini yang masih defaultnya. Alexander boleh juga dicek Pak. Ya boleh Pak, nanti satu persatu ya. Oh ini nih, settingnya itu kode start counternya begini Pak. Oh iya Pak. Jadi start counter ini nanti boleh kan di-share ya Pak? Ya boleh Pak. Tapi ini ada ininya ya, ada rumusnya. Ini. Mana tuh? Oke, saya sharekan di ini ya. Di chat. grup boleh Pak. Iya di chat. Biar cepat langsung muncul. Oke. Karena anak-anak kan pada sekolah, pada ini harus banyak tuh anak itu ya. Terus dia main-main di rumah situ lah. Apa ini Pak Iwan? Suara masuk. Ya. Oke, kita cek start counter yang biasa dibuka ya. Contoh misalkan ini jurnal yang saya akses. Start counternya, start counter itu kan bisa dari satu kampus, yaitu semua jurnalnya di. Oh satu akun bisa ya Pak? Akun bisa. Oh. Tinggal nanti dibuatkan saja new project baru di sini sebelah kiri. Nah, ini akan kelihatan LP3M yang yang mengelolanya gitu ya. LP2M yang mengelola, maka itu akan bisa langsung kelihatan ketika mengakses itu. Kita bisa mengedit project setting ini dari satu jurnal, lalu biasanya kan langsung akan kelihatan kodenya ya. Iya. Nah, ini kan untuk di halaman. Biasanya ini ditempatkan di bagian bawah dari jurnal. Contoh misalkan kalau Al-Kharaj ini kan ada posisinya di bawah di sini. Iya, itu. Di sini ya. Lalu di mana kodenya itu? Oh ini customize ya. Nah, di sini kan ada customnya. Pilihannya Pak. Ada settingnya untuk dipublikkan. Biasanya kalau ini tidak dipublik itu tidak bisa terdeteksi. Lalu reinstall kode. Nah, reinstall kode ini yang perlu dicek ulang dan mengikuti setting yang tadi sudah saya sharekan. Itu kalau reinstall itu data lama hilang nggak Pak? Atau diperbarui? Reinstall itu artinya kita akan mengkopikan saja Pak. Oh. Data yang lama kalau ini kan aturannya dua Pak. Di dalam start counter itu ada dua kode. Pertama kode yang angka semua. Iya. Ini misalkan. Iya. Yang kedua yang bercampur dengan huruf. Nah, dua kode ini yang perlu dikopikan dari kode yang asli yang ada di dalam reinstall code ini. Baik. Oke. Nah, ini kan panjang begini ya. Iya. Ini defaultnya. Maka yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu, pertama kode ini yang dikopikan. Ini kan angka semua, berarti angka inilah yang kemudian disimpankan di bagian pertama ini. Kemudian yang kedua di belakang P. Jadi P ini bukan kode dari start counternya, tapi rumus untuk menyimpankan kode ini.
Setelah itu lihat lagi, lalu ada campuran antara huruf dan angka. Kalau yang ini berarti kode ini. Masukkan lagi di bagian yang flash yang keduanya ini. Oh, jangan copy paste ya Pak berarti ya Pak? Iya. Nggak copy paste langsung ya? Tidak copy paste keseluruhannya. Kalau ininya bisa di select, di copy, paste di bagian ini Pak. Yang penting kode ininya harus sama dulu. Iya. Jadi hanya ini saja 2 kode yang harus dimasukkan, kode yang angka semua di dua bagian ini, sama kode campuran angka dan huruf. Nah kalau ini sudah dimasukkan, itu bisa dipastikan akan terrekod semua kunjungan yang sudah ada pada hari ini. Nah, kalau hari ini kan ini kelihatan masih belum menginstalkan yang ini semua. Iya, Kalau iya. Pak Dedi punya akses, silakan bisa dibuka langsung di OJS-nya. Bisa Pak. Ya, nanti kita bisa lihat ada perubahan dari setting start counter ini atau tidak. Dan perlu diperhatikan, bila Bapak Ibu menginstalkan start counter dengan kode seperti ini, maka ini hanya 1 bulan dan biasanya nanti akan menjadi 0 start counternya. Kenapa? Namanya juga bisnis Pak, dia juga ingin gratisan. Iya, start counter kan berbayar, yang per tahunnya murah sebetulnya, hanya puluhan dolar, berapa ratus ribu begitu. Dengan tadi fitur-fiturnya yang lebih lengkap dari ini. Tapi karena kita hanya butuh tampilan ini dan ini disediakan di gratisnya juga, maka kita bisa settingkan cukup sampai di sini. Kode ini memang tidak, sebetulnya ada, coba Bapak Ibu bisa cek saja di googling cara memperbaiki start counter, maka kodenya banyak yang kemudian sudah merubah dan memperbaiki dengan start counter ini. Ini yang pertama yang perlu diperbaiki. Saya cek beberapa jurnal yang lain, start counternya itu masih flag counter ya. Misalkan jurnal Al-Fatih. Pak, Al-Ikhtibar bisa dicek dulu Pak. Giliran Pak. Oke Pak, satu-satu coba. Ini juga Pak No. flag counter untuk jurnal Az-Zahab. Jurnal Ya, Pak. As-Sukriya juga masih flag counter ya. Di bawahnya ada nggak? Masih Ya. Oke, jurnal Al-Banar juga sama. Maka kalau saya mengusulkan Bapak Ibu yang masih menggunakan flag counter, boleh menggunakan flag counter itu, tetapi simpan di bagian bawah setelah flag counter dengan jurnal yang dari start counter. Bapak Ibu masuk ke start counter, lalu register dengan email jurnalnya, lalu setelah itu buat project ya. Dari project itu di setting, jangan lupa dipublikkan, customize counternya, bahkan bisa langsung ditambahkan untuk penghitungan di depannya itu tidak mulai dari 0. Misalkan biar ada elite sedikit ditambahkan jadi 1000, tapi tetap yang akan dilihat yang smart ini, yang summary ini. Dan setelah itu kopikan bagian reinstall code ini, lalu setting dengan bukan setting ya, dirubah lagi sesuai dengan kode yang ini. Dan ini sudah pengalaman, it's work katanya, dipakai dan aman sampai sekarang. Jurnal yang saya kelola itu masih tetap bisa berjalan dengan baik. Jurnal yang lain yang mau dicek, jurnal siapa? Terbawi Pak. Oke, jurnal At-Tarbawi. Ada lagi? Ikhtibar Pak. Biolokus Ikhtibar. Pak. Biolokus Pak. Biolokus. Jepis Pak. Kokobawa. Semua Ramekan, ramekan. Semua Pak. Jepis. Oke. Yang mana jurnal? Atasnya Pak, itu Pak. Oke. Coba kita cek dulu ya satu persatu. Nah, ini sudah ada flag counter ya, yang punyanya jurnal At-Tarbawi.
Kemudian di bagian bawahnya, oke, ini masih flag counter Bu. Saya sarankan Ibu boleh, oh ini ada start counternya ya, tapi bentuknya begini, jadi tidak nampak. Bagusnya ini tuliskan saja start counter di setting di bagian customize counternya itu dengan mencantumkan ada view my start. Ininya di enable, lalu display link to your public state, lalu ada teksnya view my start. Nanti akan muncul di halaman Atarbawi ini sebelah kanan ini. Biar tidak nanya-nanya ini asesornya ini kemana start counternya, padahal sebetulnya sudah ada. Nah ini juga kelihatannya masih kodenya masih salah ya yang tadi. Ini pasti nilainya jadi bawah. Berarti kalau nggak hilang ya dengan kode yang sama yang itu tadi Pak, kode angka ya, dan kode yang percetakan sama. Betul, masih sama. Dan jangan lupa ininya jangan my journal ya Bu, namanya Terbawi, samakan Pak, ya. dengan nama jurnalnya. Ya, Jurnal Pak. jurnal yang punya Ibu meskipun tidak lengkap, tetapi namanya paling tidak di bagian depan sudah ada. Ini kan tinggal diedit saja di bagian Ya, yang Pak, set. ya. Sayang ini kalau tidak dimaksimalkan poinnya hanya jadi 0, padahal bisa maksimal kalau banyak kunjungan 2. Baik Pak, nanti diperbaiki lagi. Lalu jurnal Al-Ikhtibar. Iya Pak. Ini masih flag counter, lalu di bawahnya ada start counter. Nah, start counternya ini Pak masih belum kelihatan juga. Tadi udah Pak. Coba diklik Pak. Oke, di restart. Klik angka, dia diklik angkanya Pak. Ya. Ya, ini sudah ada Pak, hanya tidak bisa mendeteksi bahwa ini start counter. Kalau diklik dia terbuka tuh Pak. Iya, kalau diklik ini terbuka Pak. Cuman asesor masih nyari-nyari akhirnya. Kemana ini start counternya? Yang ada kan di sini namanya flag counter. Oke, nggak apa-apa Pak, kalau ini. Ada mau ditanya itu Pak. Jadi kan ya, tetapi ternyata halamannya ke sini Pak. Nah itu dia Pak. Dia terbuka dia Pak. Kenapa tidak terbuka? Karena Bapak yang Bapak masukkan ini linknya di dalam betul, Pak, halaman ini. Harusnya yang dimasukkan itu adalah halaman yang ini Pak. Yang mana tuh Pak? Itulah Pak, hilang timbul deh Pak. Yang gratisan begini Pak. Oh ininya. Kalau Bang bersedia, Abang diminta mengabdi untuk mengajar di STIT Bang. Siap. Siap Pak Tony. Bang. Oke, balik lagi ya. Ada yang tadi itu bisa dimunculkan ketika Bapak memasukkan halaman ini di halaman yang tadi. Set ini. Nah, sampai sini Pak. Jadi linknya harus merujuk ke sini. Buka setting dulu Pak ya. Ya. Bapak setting ulang. Buka dulu ke start counternya. Iya, halaman betul. yang ada di atas ini itu jangan summary, tetapi halaman sampai ada ini G1 ini. Lalu mungkin ini yang dimasukkan itu tidak publik. Oke, saya coba copy dulu ya yang ininya untuk memudahkan Bapak Ibu bisa memperbaiki. Karena saya lihatnya mesti saya login sendiri gitu Pak. Ya, biasanya itu karena di bagian customize counternya itu tidak dipublik Pak. Bapak masuk ke bagian tadi ya, masuk dulu ke setting Pak, setting projectnya, setelah itu customize counter, lalu enable public statistik. Oke Pak, itu Pak ya. Ya dari sini lalu reinstall lagi, gunakan kodenya yang tadi Pak, kode yang di atas ini, yang saya sudah sharekan. Ikuti rumusnya. Kodenya ada berapa tadi Pak? Kodenya kan ada 2 ya. 1 ya, itu Pak. Kemudian di bawahnya 1, Pak ya. ini juga bawahnya. Ya, yang terus 2 yang ini. Oh, 3 Pak. Ya.
Ada dua kode, tapi kode yang satu ada di dua tempat. Di depannya ada P, itu kode yang angka semua. Itu digabung aja Pak semua berturut. Oh sama itu Pak ya, kodenya sama Pak ya. Kodenya sama antara yang satu aja Pak ya. bukan pilih Pak, diisi dua-duanya. Dua-dua masukkan Pak, atas bawah. Iya, atas bawahnya Kemudian, ini. Lalu yang campuran antara angka dan huruf, kodenya di sini. Itu rata terus Pak, berjajar terus Pak ya. Ya, ini satu baris aslinya. Satu baris Pak. Kemudian angka-angkanya aja Pak ya. Ya, yang nah ini kan di halaman biasanya kalau tidak di bagian bawah di footer atau di additional page, halaman tambahan bisa dimasukkan, tetapi kode ini harus masuk di HTML-nya ya, di kodenya. Jangan di copy paste gitu. Harus di dalam kode. Lalu ada linknya yang ini merujuk ke sini. Kalau link ini terbuka, maka akan terbuka halaman start counter untuk publiknya itu. Oke, dicoba saja ya untuk alih tibar, perbaiki. Ya, terima kasih Pak. Biologus. Ini ada, nah ini kelihatan kalau view my start, ini langsung kelihatan, oh ini start counter. Kita klik. Sama kelihatannya atau baru diperbaiki, Bu? Baru diinstal, Pak. Ya, kalau baru diinstal berarti ini sudah bagus. Nah, dari 4 komponen ini mana yang akan dinilai oleh asesor? Ini bukan yang warna hijau. Yang biru ya, Kenapa? session ya, Pak ya? Ya, bukan yang session juga. Tapi yang visitornya, Pak. Visitor. Ya. Kalau dulu settingnya start counter itu di sini unique visitor namanya. Tapi kalau sekarang visitor saja. Berarti bukan yang 300 ini ataupun yang 100, tapi 104. Nah, kalau 104 berarti ya sudah luar biasa, di atas 50. Mudah-mudahan penilaiannya minggu ke depan atau 1 bulan ke depan untuk jurnal ini ya, jurnal. Nah, ini namanya tapi masih OJS, Bu. Oh iya Pak. Ya, jadi diperbaiki lagi, diberi namanya sesuai dengan nama jurnalnya. Pak, untuk yang visitor itu daily visitor itu didapat dari mana ya Pak? Daily Kalau visitor kita mau mengusahakannya. Ini kan ini, Bu. Posting-posting kan. Data di atas ini, Bu. Ini kan last 7 day, berarti 7 hari terakhir. Kalau nanti asesor ingin melihat 30 hari terakhir 1 bulan di sini. Ini nanti langsung ada rata-ratanya. Setelah itu dilihat yang dalam berapa 6 bulan terakhir, mungkin di sini. Maksudnya Pak untuk yang misalnya session itu apakah dia dengan mengklik arsip atau artikel kita, misalnya Pak untuk page views itu untuk yang mengklik homepage-nya saja gitu Pak? Jadi setiap orang, setiap mesin ya, yang misalkan laptop membuka jurnal, maka ketika mengklik ini, itu kan hitungnya 1 untuk uniknya. Dia lalu membuka bagian about, maka dia tambahan jadi 2. Maka page view-nya itu muncul begitu terus. Jadi ketika ada orang yang terus membuka, maka dia akan bertambah terus untuk bagian yang page view. Kalau session itu biasanya dalam sehari berapa kali dia akan membuka. Misalkan pagi-pagi dibuka, siang hari dibuka lagi. Maka itu akan dihitung di session. Sedangkan yang unique, yang visitor atau dianggap unique visitor itu, kalau IP itu sama, maka tidak dihitung 2 kali. Misal jurnal Ibu ini dibuka di WiFi kampus. Semua mahasiswa menggunakan HP, tapi HP-nya menggunakan WiFi kampus. Meskipun satu kelas 40 orang mengakses bersama-sama, maka karena menggunakan WiFi dengan IP address aksesnya 1, itu dihitungnya tetap 1. Tapi kalau mahasiswa mengakses menggunakan paket data, nomor HP beda-beda, maka dihitung jadi 40.
Oke. Paham ya, Bu? Paham, Pak. Jadi unique visitor itu adalah kunjungan yang dilakukan oleh satu alat dengan IP address yang dari satu saja. Jadi meskipun alatnya itu banyak, tapi kalau sumbernya satu, maka itu tetap dihitung satu. Tetapi kalau Ibu menggunakan WiFi, misalkan lagi ke kafe, buka WiFi-nya, kunjungi, maka itu jadi kunjungan lagi. Pindah lagi, lalu ke teman, minta tethering gitu, maka itu bisa jadi kunjungan lagi. Kenapa? Karena IP address-nya itu yang dianggap unik, berbeda-beda. Itu nggak masalah, Pak, bagian mana yang dibuka oleh si visitornya tadi? Selama sekali dia mengakses, maka itu dianggap sebagai unique visitor. Baik, berikutnya bagaimana caranya supaya jurnal kita banyak dikunjungi dan itu tersetting secara otomatis. Ini biasanya saya memberi tips ya, kalau ingin setiap pengolah jurnal itu bukan setiap pengolah jurnal, setiap HP itu tersetting. Kan ini? Belum, Pak. Tapi ada kawan yang ngasih tahu gitu, Pak. Nah, itu akan menambahkan kunjungan yang dipaksakan sebetulnya. Yang dikejar hanya keunikannya saja. Kalau saya daripada halo-halo di grup WA minta setiap orang untuk mengklik, itu biasanya hanya sekali saja mengkliknya. Daripada menghalo-halo seperti itu, saya biasanya men-setting caranya dengan ini. Oke, coba saya share di ini ya, sebentar. Mungkin ini bagi yang belum saja ya. Matt, gimana kelanjutan? Oh gitu. Usai, man. Transfer dulu dong. Transfer dulu lagi. dong. Oh, iya. Woi, jangan takut di sini, apa di sana di sini mah beda. Woi, siap. Iya, kalau di sini kan. Oke, tambah layar utama. Mana U-nya? Ini aja lah. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di grup. Di grup malah di grup ini ya, saya lupa. Bentar. Nyusul aja nggak apa-apa. Nah ini. Yang buat besok kan? Iya, ntar nih bikinnya. Oke. HP Bapak Ibu kan biasanya begini ya. Scan mana nggak ada Nah, scannernya? biasanya kita kalau membuka internet itu pasti ke Google pencarian di bagian atas ini atau di Chrome. Enggak juga sih. Nah, kalau sekarang saya biasanya menganjurkan setiap editor paling tidak itu buka Chrome, lalu setelah itu membuka alamat websitenya. Nah, kebetulan ini lagi gangguan di jurnal sayanya. Lalu mengklik titik 3 di Chrome sebelah kanan, lalu ada tambahkan ke layar utama. Jadi sudah dibuka dulu jurnalnya. Setelah itu nanti akan muncul tambahkan ke layar utama. Nah, jadi nanti akan ada tanda icon untuk aplikasinya. Misalkan kalau ini U ya gitu. Nah, terakhir Nah, nanti kan muncul jadi aplikasi jadi icon ini. Nah, icon inilah yang kemudian kita pindahkan mengganti Chrome.
Masuk angin, masuk angin. Jadi ketika kita mau membuka, maka akan terbuka itu langsung ke halaman jurnal kita. Halaman jurnal di sini gitu ya. Sehingga di halaman depan, bagian Google pencarian ini buang, lalu Chrome-nya juga dibuang, ganti dengan icon dari jurnal. Maka mau tidak mau, ketika Bapak Ibu mau membuka internet, misalkan mau akses berita, itu pasti akan terbuka langsung ke jurnal. Kenapa? Karena yang diklik itu adalah alamat jurnal dengan ikonnya. Sama seperti juga dengan ini ya. Bapak Ibu di pengaturan, titik 3 di sini pengaturan, kalau di Mozilla ya, kalau di Chrome juga sama. Nah, nanti di bagian atasnya itu ada home atau beranda. Ini disetting langsung ke alamat jurnal. Di bagian atasnya URL ubah sesuai, jangan kosong atau Firefox, lalu masukkan alamat ini tanpa harus di-save. Maka otomatis saya ketika membuka itu akan langsung tahu, oh jurnal saya sekarang sedang ada gangguan servernya. Kenapa? Karena ketika saya mengakses ke jurnal ini, ke jurnal yang saya setting, itu langsung kebuka. Mau tidak mau, meskipun tujuan pertama mungkin saya mau membuka WhatsApp web gitu, atau mau membuka berita yang di website, tapi karena dipaksa akhirnya jadi kunjungan. Nah, kalau yang lainnya, strategi yang lainnya ya, jadikan saja sebagai sumber referensi, informasikan kepada mahasiswa di kampusnya untuk mengutip. Tadi yang di mau tanya nih, tadi yang di HP di homepage juga? Di HP ya. Di homepage-nya juga? Di HP boleh di homepage di sini, simpannya, atau boleh di bawah. Kalau di bawah kan terus-terusan ya. Tiap halaman berbeda itu pasti yang bawahnya sama. Oh iya lupa. Jadi boleh di halaman homepage pertama. Beda jaringan saya. Ya paling depan ya, kalau Bapak Ibu membuka HP emang mati tadi ya? Iya. HP itu kan langsung terbuka halaman ini ya. Maka simpan saja di situ ikonnya. Chrome dan Google Search itu dihapus saja, keluarkan, jangan muncul biar nanti tidak refleks karena kebiasaan membuka Chrome. Jadi ngebukanya di Chrome, tapi bukanya di situ. Ini hanya untuk apa ya, kuantitas lebih dalam ya ke jurnalnya. Buka gitu kan, apa arsipnya, karena ada kebutuhan ingin mengakses atau ingin mengutip. Kalau yang barusan ya itu mah biar tersetting saja. Bapak Ibu bayangkan jurnal Al-Ikhtibar atau jurnal At-Tarbawi ini editornya kan banyak. Dari editornya saja kalau mengakses itu kan sudah mencukupi untuk kemudian kunjungannya jadi banyak. Apalagi kalau kemudian didorong juga bagi penulis seperti mahasiswa untuk mengakses juga sama. Begitu ya, berita. Tadi atasnya apa? A4 apa? Ya. Ditaruh di atas. Baik, Bapak Ibu bisa dipahami ya untuk start counter ini karena ini penting. Saya khawatir kalau Bapak Ibu tidak memperbaiki start counter atau tidak menggunakan start counter, nanti penilaiannya tidak bisa maksimal. Ya meskipun 2 poin, tapi kan 2 poin juga kalau akreditasinya untuk Sinta 2 itu betul-betul krusial. Jurnal saya Komunikatus dulu sudah diinfokan katanya sudah cukup di atas 70. Ternyata malah 78,9. Hanya 2 poin saja yang kemudian turun. Nah, 2 poin itu betul-betul penting. Bahkan mungkin 0,5 poin juga sangat penting untuk dimaksimalkan. Oke, saya mau nanya dulu. Ada lagi jurnal yang ingin dicek? Pak Wes, Jurnal Aliko, mau Pak. izin nanya, Pak. Jurnal Aliko. Aliko, Pak. Ya. Andra Kopi, Pak Wes. Jurnal Aliko. Pak, nanti minta ulang cara masukkan kode di start counter lagi, Pak ya. Ya. Bapak Ibu silakan buka lagi jurnal masing-masing, langsung masuk di jurnal manager. Nanti saya ulangi lagi ya yang barusan. Jurnal Aliko dan jurnal apa? Siap, Pak. Naruhnya di sliding apa? Baitul Ulum, Pak. Kok nggak ada ini kosong? Kebalik kali. Baitul Ulum. Teksnya di atas. Ini? Iya. Kan ini? Bukan.
Ini kenapa kita? Baik, dari Aliko dulu. Oke, ini ada leg counter, tidak masalah. Ini start counter. Oke, kode link yang ada di sebelah kirinya ini sudah betul ya, karena langsung merujuk ke gas 1. Kita buka, ini sudah jalan, meskipun baru seminggu ya, baru dari tanggal 27. Tapi paling tidak di sini sudah ada visitornya 27. Tinggal dimaksimalkan lagi untuk mencapai nilai yang tertinggi. Ada di 50 ke atas. Ini sudah jalan, nggak masalah kalau misalkan baru 1 minggu, karena nanti kan akan terus bertambah. Berarti kodenya ini sudah dipakai yang baru tadi atau masih reinstall jurnal Aliko, Bu? Saya tidak tahu, Pak, tak paham. Ya, nanti tanya ke tim IT-nya ya. Jangan sampai ini 1 bulan lalu kemudian menghilang karena kodenya masih kode yang biasa dipakai, berasal dari start counternya. Awal-awal mungkin masih lancar, biasanya nanti kalau sudah sebulan tiba-tiba langsung 0. Nah, itu kan disayangkan. Tapi untuk sementara sekarang ini sudah bagus. Ibu cek saja, langsung tanya ke tim IT-nya atau ke jurnal manager yang kemarin mendaftarkan start counter. Jurnal Andragogi. Pak, mohon maaf Pak, selagi teringat, kan start counter tadi berlaku selama 1 bulan. Jadi sebelum sebulan itu kita reinstall dahulu atau setelah sebulan baru direinstall? Reinstall dengan kode yang tadi dimodifikasi itu dari awal saja, jangan menunggu 1 bulan. Nanti keburu tiba-tiba hilang. Ya. Ya, makasih Pak. Ya. Lalu jurnal Andragogi ini juga sudah publik ya. Nah, ini sudah seminggu lebih, tapi kunjungannya masih di 7. Iya. Dan kalau diklik misalkan dalam 1 bulan, ini kan menjadi berkurang ya. Kalau dalam 6 bulan, nah, semakin menurun. Nah, perlu strategi Pak untuk menaikkan kunjungannya ini. Terutama ada di kebijakan biar mahasiswa itu bisa mengakses ini. Sumber dokumen asli pada. Oke, tadi Pak Wes, mohon maaf, untuk Andragogi kita belum submit akreditasi karena ada. Ya, yang kemarin ya. Sekarang naruhnya di mana? Ada apa, Pak? Tadi di atas, sekarang di bawah. Untuk Andragogi ini penerbitannya kan masih kurang 2, sehingga kita itu belum submit karena mau diselesaikan terlebih dahulu Pak Wes gitu. Oh iya. Jadi dia tidak ini Pak Wes. Bagaimana Pak Wes? Nopo enggak masalah untuk Nggak masalah Pak, karena sekarang jadwal akreditasinya juga sudah ditutup. Oh gitu. Iya, jadi ini saja persiapan di 2021 awal. Baik, Pak Wes. Ya. Kalau Apa-apalah, yang bawah, teksnya di bawah. Yang kemarin baru yang nggak apa-apa itu pas waktu daftar. Kalau Bapak nanyanya waktu malam, itu pasti saya akan dorong untuk segera daftar. Karena sekarang sudah terlewat ya, mau bagaimana lagi kan. Dah ikhlas saja lah Pak, tawakal. Sudah belum bisa daftar untuk di periode sekarang. Saya juga kemarin ada mendaftarkan 1 jurnal, itu belum keluar Garudanya. Saya mau mendaftarkan, ini kenapa Garudanya yang belum muncul? Padahal start counter, lalu kemudian Google Scholar itu sudah bagus semua. Kayaknya saya daftarkan Garuda. Di grup pengelola jurnal itu banyak yang ini kenapa Garudanya tidak aktif ya, tidak cepat gitu merespon. Sampai malam, mungkin karena banyak yang mendaftar. Nah, saya buat strategi kemarin itu. Setelah selesai ya, setelah itu saya daftarkan di Garuda, lalu saya kirim email ke helpdesk-nya. Kalau kirim email berarti kan langsung ke HP yang punya
yang akses helpdesk itu. Saya sebutkan Iya. saja, ini jurnalnya sudah terpenuhi syaratnya untuk akreditasi, lalu saya daftar Garuda untuk syarat akreditasi, mohon untuk disetujui. Ternyata jam 8, setengah 9 itu disetujui di email itu. Maksa ya Pak. Udah ya, langsung daftarkan. Nah gitu Bu, itu yang dianggap sebagai apa ya, perjuangan. Kadang tidak tahu kan kalau penulis itu perjuangan semua jurnal untuk akreditasi. Pengaruh amal ibadah tuh Pak. Ya mudah-mudahan begitu Pak. Baik, yang tadi jurnal andragogi ini terakhir ini tanggal 2 ya, berarti sudah betul, sudah jalan, tinggal dimaksimalkan. Jurnal Baitul Ulum. Ini masih plug counter. Oh iya, ini ya. Yo my stat. Angkanya kelihatannya belum dimunculkan. Bisa disetting lagi. Ini dicentang Pak yang graphical counternya. Biar nanti muncul begini displaynya. View my stat, di atasnya ada angka. Dibuat standar lah begitu, sama dengan yang lain. Oh berarti ini pengunjungnya sudah 193.000 kan, keren ya. Padahal bisa disetting sebetulnya. Apa settingnya di sini bisa ditambahkan. Starting count-nya berapa? Ini 193.000. Maka itu sudah langsung. Tapi nggak masalah di statistik ya Pak? Enggak, ini hanya gaya-gayaan saja Pak. Oh, yang iya. dilihat di statistik tetap aja yang ini. Dan ini Iya. tidak bisa di Bisa gaya-gaya. diolah Pak ya. Oke, Baitul Ulum, start counternya kita coba buka. Iya, masih 0 ini. Iya Pak, Pak kalau stat counter itu kan hanya berlaku 1 bulan ya Pak? Enggak Bu, berlaku seumur hidup, itu gratis. Oh gitu. Yang berlaku 1 bulan itu kalau kodenya menggunakan kode bawaan. Ini sudah keluar lagi. Jadi Ibu jangan menggunakan kode bawaan ketika memasukkan ke dalam kode OJS, tapi gunakan kode yang baru ini yang saya sharekan. Ya Pak, diulang lagi cara masukkan kode. Kita balik lagi ya, cara kodenya itu. Yang reinstall ini Pak. Jurnal belum itu sudah 15 menit lagi. Oh, di mana tadi ya? Yang reinstall. Saya lupa lagi. Lupa tadi tidak diinikan. Start counter. Mana? Itu punya siapa tahu? Iya. Oh, ini. Oh, ini kan ada ya di tadi. Saya share di chat. Di chatnya, Bapak Ibu kopikan dulu. Ini bisa dikopikan dulu di Notepad ya. Notepad biasa juga bisa, yang bawaan dari Windows. Oke, siapa yang sedang men-setting start? Pak. Oke, sudah terbuka di OJS-nya? Sudah Pak. Yang pertama buka dulu akunnya untuk jurnal, untuk start counter. Ya sudah Pak. Kemudian pilih di bagian projectnya ya, yang punya kita. Bagian awal ini mana? Coba dari awal lagi nih. Dari start counter, lalu masuk ke halaman project. Dari project di sebelah kanan ada gerigi, lalu klik tanda panah, edit project setting. Oke, bisa?
dari project. Ini jangan lupa namanya dirubah dulu sesuai dengan nama jurnalnya. Bagaimana cara merubahnya? Ini aja, edit project setting. Sedangkan statistiknya untuk bisa melihat, nanti kodenya yang ada di kanan ini. Oh, bukan yang ini ya, harusnya yang tadi, yang kode yang awal. Masuk dari sini ke edit project setting. Nah, di bagian atas itu ada muncul, sampai ada guest 1 ini. Project title-nya ganti, jangan OJS, jangan My OJS, atau My Journal, tapi dengan nama. Kayak yang lainnya, itu bawaannya saja. Lalu customize counter-nya, jangan lupa untuk klik ya grafik counter sehingga nanti tersettingnya begini. Lalu enable public statistic, display link to your public stat, view my stat itu dicentang. Oke, ini mudah karena langsung terdeteksi di halaman customize counter. Terakhir baru reinstall code. Oke, di pause saja. Lalu masukkan di sini. Nah, masuk ke sini, copy ada 2 kode. Kode yang pertama angka semua. Pindahkan ke halaman yang ke link yang ke kode yang tadi sudah di-share ke angka semua. Ada 2. Di mana dia letak, Pak? Di mana ya, Pak? Ini kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan, Pak. Yang ini, Pak. Iya, siap. Berarti ini kita ambil yang di plugin dulu, Pak ya? Ya. Kita setting ulang yang dari plugin kita itu ya. Jadi kode ini kalau sudah selesai masukkan di plugin. Itu dihapus, Pak. Yang apa nih, yang Bapak blok itu dihapus, Pak. Ganti sama yang kode tadi. Ya. Jadi kode yang angka di sini itu punya jurnal orang lain. Statistiknya. Maka diganti yang angka semua ini di copy pastikan di sini dan di belakang P. Ya, ada 2 ini. Setelah c.startcounter.com slash angkanya, lalu startcounter.com p slash. Ini nanti yang akan ke jurnalnya di halaman yang ditampilkan di sini ya. Iya. Iya, Pak. Lalu kode yang kedua itu yang angka dan huruf gabung. Ini saja dikopikan. Iya, yang security itu, Pak ya. Ya. Yang lain sisanya abaikan. Ini pas dipaste di sini. Setelah itu view my stat, ininya atau lihat statistik yang ininya jangan ada nama jurnal yang lain. Setelah selesai, dikopikan kode ini, lalu masuk di plugin dari jurnalnya. Pak, di bagian lihat statistik atau view my stat itu kita ganti nama jurnal kita atau tetap view my stat aja, Pak? Gak apa-apa. Mau view my stat juga bisa, atau view my stat nama jurnal juga boleh. Oh, berarti dimainkan dulu di blank blanknya, page. Dia udah masuk nih. Yang kertas kosong gitu, Pak ya. Biar diolah habis sudah sempurna baru dibuktikan di plugin, Pak. Ya, betul, Pak. Mana belum ada? Ini bagusnya memang dirubahnya kodenya di ini, Pak, di Notepad. Jangan di Word. Biar tidak terbawa settingan yang lainnya. Dan yang lainnya kan kalau Notepad asli ya. Tulisan saja. Lalu copy pastekan ini di dalam kode OJS-nya masing-masing di dalam jurnalnya. Jadi dihapus yang kode yang awal ini di file, ganti dengan yang barusan. Kalau Bapak Ibu di jurnalnya tadi tidak ada view my stat, berarti huruf yang ininya terhapus view my stat ini. Atau yang di sini kan ada di sini ya, view my stat dengan huruf ini. Ya, siap, Pak. Lah, hilang lagi nih. Oke. Jurnal mana yang sudah diperbaiki?
biar saya kunjungi. Jurnal Asub Azhar belum, Pak Pak. bisa. Oke, jurnal Azhar ya. Azhar baru mau dicekkan Pak stay counternya. Sudah diperbaiki atau baru diperbaiki? Baru dibuat Pak tadi. Tapi ada kesalahan. Sudah selesai berarti ya? Jurnal Asyukriya sudah, Pak. Oh, View My Statnya di sini ya? Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Baru Kalau langsung di search kode Begini, di Pak, tampilannya. edit bisa Pak, tanpa ke notepad langsung Pak. Gimana Pak? Kalau bisa di Pak, langsung di OJS, dalam OJS-nya itu Pak, kan ada bisa dilihat kode kopi yang lama itu Pak, kemudian dirubah nomor-nomor kode yang tadi Pak, karena ada Ya. di search kode bisa juga tanpa ke notepad lagi. Ya bisa juga. Dicoba saja Pak. Yang penting ketika memastikan di OJS-nya itu di dalam kode HTML, tidak Iya, di kotaknya. Di Oke, apa kalau Pak ya? ya, kalau ini makasih. jurnal Azhar belum ada kunjungan berarti masih menunggu Bu. Iya Pak. Ya tunggu saja lah, mungkin sedang lelah. Yang kedua, jangan lupa juga verify installation. Ya, di start counternya verifikasi lagi. Ini belum masuk nih ente. Kalau masih yang seperti tadi, jurnal Azhar bisa di verify. Yang mana? Ininya. Operator Mungkin Asyukriya. ada ininya belum terverifikasi. Jadi mau verifikasi ulang. Karena mungkin dianggap masih baru, jadi masih menunggu waktu. Ya nanti sekitaran berapa menit lah. Biasanya akan mulai ada. Kalau misalnya Pak di jurnal kami di kampus ada sudah mendaftar tapi belum bisa belum ada pengunjungnya sama sekali, sudah lama mendaftar stay counter. Ya, kemungkinan tadi sudah mendaftar start counternya belum dimasukkan di OJS. Karena start counternya harus diinsertkan dulu di dalam bagian yang mau diinikan. Lalu diverifikasi bahwa start counter itu bisa membaca ke sana dari kode yang dimasukkan di OJS-nya itu. Setelah itu baru nanti bisa dimunculkan di halaman depan ini. Oke, saya kira ini sudah disampaikan. Jadi ilmunya Bapak Ibu sekalian sudah tawasul, sudah langsung diijazah untuk setting start counter yang terbaru. Mudah-mudahan memang tidak banyak masalah dari start counternya sehingga bisa maksimal nilainya. Mohon maaf, Pak. Halo? Halo ya. Iya, Pak, kalau misalkan saat ini start counter masih bisa, ya. Terus saya ingin mengubah seperti kode yang Bapak ajarkan tadi, yang alamat HTML itu apakah ada perubahan kalau diganti? Enggak, Bu, karena yang dipakainya kan linknya masih Kode sama. yang lama ya? Ya, kodenya masih sama sebetulnya. Oh gitu. Oh, sebenarnya reinstall code itu menggunakan kode yang sama. Ini kan kodenya sebetulnya sama ya. Iya. Jadi angka ini kan di dalam start counter itu ya begini. Nah ini HTTP/C start counter kode ini. Ya ininya kan sama. Jadi tidak akan mengalami perubahan. Yang lainnya saja, rumusnya saja yang kemudian dirubah. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak. Aman Bu, tenang. Masa jangan sampai ini saja salah mengcopy pastinya. Oh, oke. Makasih Pak. Ya, kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah nanti kita cek kembali di sesi terakhir. Mudah-mudahan masing-masing jurnalnya sudah mengalami perubahan sehingga tidak lagi nol ya seperti Baitul Ulum ini. Ada pengolah Baitul Ulum? Ada Pak. Bisa masuk Ibu ke start counternya? Iya Pak bisa.
Ini Pak, kalau misalnya pengaturannya di website setting itu kalau untuk merubah bagian statistiknya itu di mana ya Pak ya? Saya juga nggak tahu. Biasanya ada beberapa tempat Bu, beda-beda. Oke, boleh saya minta izin ya untuk akses ke jurnal siapa yang kemarin sudah ngasih akses? Ke Atarbawi boleh ya? Ke Atarbawi atau? Boleh. Ya, coba saya masuk. Atarbawi. Ini jaringan sayanya yang lama atau akses di kampusnya ya? Pak Wes, boleh tanya Pak? Iya Pak Hidayat. Kalau error 404 di start counternya itu kenapa ya Pak? Saya udah install di start counternya di jurnal, sudah saya install. Ya. Tapi pas ngeklik link my startnya itu tampilan di Coba. itunya 404. Jurnal apa Pak? Asyukriya Pak. Syukriya. Oke, sambil jalan ya. Syukriya juga sambil dibuka. Oh, ini invalid Bu, yang Atarbawi. Kalau bisa boleh dikirim lagi Bu. Yang akses yang kemarin tidak terbuka. Oh, yang ini. Oh ya. Ya kan Pak, bisa. Atarbawi di mana Bu menyimpan kodenya? Dari plugin Pak, di plugin website plugin. Di custom manager. Di custom block. Oke. Custom blocknya Pak. Ya. Oke, ini kan dibuka di sini lalu ada bagian visitor ini ya Bu? Visitor Pak. Ya. Iya ini Pak. Nah ini kan muncul, ini harus dibuka bagian source code-nya ini, baru kemudian muncul. Nah di sini, oke ini mulai dari sini ya, yang div start counter web analytics start. Ini kodenya, pertama ini kode yang kedua, ini kode ininya juga, oke. Dan kelihatannya ada yang kelewat itu Bu. Ibu sudah memperbaiki Udah, kodenya Pak, belum? Tapi masih bingung saya Pak. Dari mulai Saya mana kirim, ya? Saya kirim ya Pak ya, yang udah saya copy dari clipboard di start counternya ya ke Bapak ya. Oke Pak. Karena ini Bu, nah ini mulainya dari sini, dari default ini. Ini kan center Google Analytics. Nah dari sini. Ini kan yang aslinya ya, default start counter code. Sama dengan yang di sini. Default start counter code. Berarti mulai dari ini, kode yang lamanya. Lalu web analytics. Nah, ini sama. End of start counter. Ini sampai terakhir. End of start count. Ininya kemudian tidak dimunculkan. Nah, ini kode yang terakhirnya ini juga tidak ada. Oke, coba saya kasih ini aja ya. Saya rubah dari yang ada di websitenya, yang ada di OJS-nya. Ini kodenya yang pertama. Berarti ini yang kode ini dan kode yang bawahnya. Oh, satu lagi berarti. Oh ya, sudah ini 2. Karena yang ini mah bukan, ini sama dengan yang di atas kalau ada perubahan. Terus yang keduanya kode yang campuran angka dan huruf. Saya masukkan di sini.
Oke, ini dikopikan lalu masuk ke kode yang ini sampai end statistik. Oke, biar aman saya copy dulu yang asli ini, khawatir nanti ada gangguan, nanti bisa dikembalikan lagi. Oke, ini masukkan ke sini. Oke. Nah, ini sudah muncul, Bu. Ini di save. Lalu ini ditutup. Tinggal kita klik. Oke, ini ada muncul. Oke, ini berarti masih nunggu untuk memperbaiki tampilan yang terbarunya. Nah, ditunggulah sekitar 5-10 menit ke depan. Nanti bisa ada perubahan. Ya, Pak. Oh, ini sudah. Makasih ya, ini Pak. sudah muncul. Ya. Sudah selesai begitu saja. Jadi banyak dong terbaru. Menang banyak, Ya, Dek. Nggak susah. Itulah yang membuat pengelola jurnal itu banyak pahalanya. Ya harus belajar tentang kode, HTML, belajar stat counter yang belum tentu tiap orang bisa. Oke. Sudah cukup kelihatannya ya stat counter. Kita masuk ke yang kedua. Yang Asukriah, Pak. Bapak, yang Asukriah Ya. mau dibuka juga, Pak. Asukriah. Oke. Sudah Bapak rubah belum? Sudah, Pak. Tadi sudah saya rubah. Cuma munculnya 404 gitu. Oh, oke. Kita lihat ya. Counternya di ini. Error start counter. Oh, page not found. Coba Bapak buka start counter yang aslinya. Ya, udah saya buka. Bapak kopikan alamat yang ininya, Pak, di start counter yang asli. Dari mulai HRC, https startcounter.com, kode pertama 0, garis miring kode kedua 0. itu aja yang di copy, Pak. Itu tidak, Pak, ke start counternya. Sebentar. Oke. Karena ini adanya di start counternya, Pak. Iya, iya. Oh, ini kelihatannya di depannya ada yang hilang, Pak. P. Huruf P-nya di depan hilang. Huruf P-nya. Sebab kan gini, kodenya itu https startcounter.com P kode G1. Oh. Di sini tidak ada P kodenya. Iya, iya, iya. Jadi Bapak bisa perbaiki di ininya. Oke, coba saya masuk ya ke jurnal Asukriahnya. Oke. Ini di plugin juga. Sama ya, Pak? Sama, Pak, sama di plugin. Sama, Pak, di plugin ya. Oke. Pak Hidayat ya. Custom block. Lalu adanya di visitor kode. Nah, yang ininya sudah betul, Pak. Tapi Bapak menyimpan tadi posisi link ininya di sebelah mana? Di bawah itu, di bawah flag counter. Di bawah flag counter ya. Iya.
Oke, ini di sini posisinya visitor Oke, ini mulainya dari titel start counter Jadi yang P ini ya berarti. Kode yang saya copy di Zoom tadi, Pak. Ya. Iya. Ke title web statistik. Ke title web statistik harp on blank non opener style C start counter 12 40 2606 12 40 2606 ini A. Ah, ini masih obsesi, Pak. Apanya, Pak? Oh. Syukri ya. Itu bukan dari situ sih. Kemudian start counter P 124020606 G1 view my start. Oke. View my start. Ini berarti Bapak bisa login, Pak, ke sini ke start counternya. Sama, setelah saya rubah nambahin P tadi tampilannya begini nih. Jadi disuruh login dulu. Coba Bapak login lagi. Iya, saya udah login nih. Sudah login, lalu masuk ke jurnalnya. Iya. Ke bagian yang settingnya. Setting ya. Setelah itu masuk ke customize counter. Setting edit project ya, Pak ya? Edit project dulu. Customize counter. Sudah. Di situ sudah dicentang publicly. Public. Oh iya, belum, Pak. Nah, berarti itu yang belum diaktifkan. Sehingga belum keluar. Oke, dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya. Publicly sama yang bawahnya juga. Oke, display link. Ya, apply sudah. change dulu. Iya, sudah. Okay. Oh iya, Pak, kalau ini baru muncul, Pak. Ya, berarti di situ salahnya. Baik, Pak. Tidak dimunculkan sehingga tidak aktif. Iya, Pak, wes sudah muncul. Nah, udah. Jalan, Pak. Terima kasih, Pak. Udah bagus, Pak. Sudah muncul kelihatan. Baik. Nah, yang sebelumnya mah abaikan lah karena memang ada kesalahan kan, bukan kita belum tahu sebelumnya. Tapi Pak Wes, mohon maaf nih, mau tanya satu lagi. Selain selain start counter itu kan banyak juga beberapa counter yang gratisan juga, Pak ya. Kayak misalnya Histat gitu, Pak. Histat itu dia gratis juga dan ada seperti ini juga, ada summary statnya juga dan bisa melihat unique visitornya. Nah, apakah pakai Histat itu diperbolehkan, Pak? Diperbolehkan, Pak, tapi menyulitkan asesor. Oh. Maka yang paling mudah itu asesor menilai dari start counter. Bapak mau memasukkan Histat boleh, flag counter juga boleh. Tapi tetap harus ada start counter karena yang akan dilihat oleh asesor ya start counter. Kalau ada kalau tidak ada ya nanti meraba-raba berapa ya ini nilainya, karena tidak akan kelihatan. Bisa dilihat saja di flag counter ini pasti akan munculnya 24. Iya. Yang nampak itu. Karena ya ini semua page-nya yang akan kelihatan. Sedangkan di start counter ya hanya 4 karena hanya 4 orang yang unik itu yang kemudian mengakses hari ini. Dari barusan diinstal ya. Bukan dari pagi tadi. Begitu, Pak. Iya, baik, Pak. Terima kasih banyak. Baik. Bapak Ibu sekalian, ya Fiber bisa dicek sebentar, Pak. Oh, boleh. Pak, untuk mengetahui dikliknya, coba diklik, Pak. Udah bisa nimbul tidak?
Al-Ikhtibar Jurnal Ilmu Pendidikan. Udah saya perbaiki Pak, cuman belum tahu bisa gimana gitu. Tinggal dibuka juga oleh Bapak, kalau keluar bagus berarti Pak. Salah Pak. Pelajar Pak. Wah ini why. Biasa. Nanti keluar ya. Harus nanya-nanya begitu ya Pak. Oke, ini ada di posisi pakai itu aja, pakai sini ya. Pakai apa namanya? Yang kayak jaringan seluler. Ini sudah jalan Pak. Alhamdulillah udah Pak. Baru saya perbaiki Pak. Ya, masih sudah jalan Pak, udah bagus. Iya itu udah jalan, cuman apanya aja Pak. Publisnya itu yang nampak gitu aja Pak. Yang itunya memang sudah jalan gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama Pak. Al-Ikhtibar ini sudah keren, ada 80 sekian, 84 ke atas. Baik, Bapak Israel. Pak mau nanya untuk tadi kan saya masih menggunakan kode start counter yang bawaan. Lalu saya ganti dengan yang reinstall yang dari Bapak kasih tadi itu untuk ngecek yang udah bener atau belum dari mana ya Pak ya? Ya tinggal diklik lagi Bu. Ibu jurnal apa? Biolokus Pak. Kayak Biolokus. Cuma ganti kodenya aja tadi Pak. Biolokus Uinsu. Oke, ini ada di sini ya. Oke, ini sudah jalan Bu? Oh sudah Pak. Maksudnya ini kan sama seperti yang tadi juga seperti ini Pak. Kalau ininya jalan berarti tidak ada masalah di setting. Iya. Pak boleh menanyakan sesuatu di luar start counter Pak? Boleh. Perihal tadi tentang penomoran di volume kan satu volume itu berlanjut terus nomornya. Lalu kemudian kalau masuk di volume berikutnya itu dimulai dari satu lagi ya Pak ya? Ya, pindah volume berarti mulai dari satu. Nah, kami kebetulan waktu itu tidak tahu, jadi dipikir itu berlanjut aja Pak. Jadi di volume yang ini merupakan nomor halaman ini lanjutan dari volume yang sebelumnya. Jadi gimana tuh ya Pak ya? Ikhlaskan aja Bu, karena sudah terbit. Oh, jadi untuk yang di volume yang berikutnya aja ya Pak ya, dilanjut. Jadi kalau untuk isu yang akan terbit nanti masih lanjutan dari yang pertama saja ya Pak ya? Nah, isunya nomor berapa? 2 Pak. Untuk yang Desember nanti. Lanjutan dari yang awal. Iya, berarti lanjutan yang kemarin. Oh, ya Pak. Berarti ya, masih tetap masih tetap salah sebetulnya. Iya. Oke, makasih Pak. Kita dilematis. Kita mau memperbaiki naskah, nanti dianggapnya tidak tepat waktu. Mau tepat waktu, tapi setting di dalam layoutnya ada banyak yang salah. Si malakama jadinya. Maju kena, mundur kena. Ya akhirnya jangan dimakan buah si malakamanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini terakhir ya yang tadi berkaitan tentang ketepatan dalam penerbitan yang ada di dalam slide. Bisa dilihat dari mana ketepatan penerbitan? Apa ini? Ini bisa dilihat dari back issue. Saya ambil contoh ya dari Jurnal Asukriya. Yang kemarin sih sebetulnya. Nah, Jurnal Asukriya ini mulai kalau jadi terbitannya ini akan dilihat dari sini. Yang penting pertama ini harus sesuai dulu. Kemarin sudah ada perbaikan ya. Berarti yang 2018 satunya ini Pak belum diperbaiki. Karena ini masih terbit yang nomor 2 berarti. Atau nomor 2, nomor 1 ya? Nomor 2 Pak. Yang nomor 2 usulannya. Ya. Bapak, Jurnal Asukriya itu bulan terbit bulannya bulan apa aja? Bulan
April sama sama Oktober, Pak. April sama Oktober. Kalau April bulan 4 kan? Itu quick submitnya sih, Pak. Oh. Nggak, kalau memang bulan April, Pak, ininya perbaiki ke bulan April. Oh. Caranya sederhana, ini tinggal diedit back isunya itu. Nomornya diedit, satu, isu data. Iya. Tanggalnya ini diganti. Oke. Pindahkan ke April. Iya. 30 misalkan, karena akhir bulan. Atau kan? sesuai dengan di covernya itu ya, Pak ya? Iya, di akhir ininya saja, akhir periode penerbitannya. Kalau di cover bulan apa, Pak? Bulan kalau nggak salah itu Februari itu ya. Halo, gimana ini? Jadi jadwalnya yang mana yang benar ya? Nanti dicek lagi deh, Pak. Nah, yang penting ini aja ya, Pak. Kalau mau diganti tinggal perbaiki ininya saja. Saya barusan perbaiki nih. Siap. Yang terakhir. Ya. Jadi yang ini kalau misalkan April dan Oktober ini sudah tepat ini. Iya. 2020 April, 2019 Oktober. Berarti 2019 ini April lagi. Iya. 2018 di sini berarti. Iya. Oktober. Ini April, oh ya ini Oktober 2018-nya. Terus begitu. Menyesuaikan sesuai dengan setahun terbit 2 kali. Karena ini ini per tahunnya tepat ya. April, Oktober. Jadi nomor 1, nomor 2-nya tepat sesuai. Iya. Yang akan dicek oleh asesor satu itu, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, akan dilihat juga per terbitannya. Kalau misalkan ini di bulan April, maka akan dicek bagian awal naskah yang pertama ini. Dan dilihat terbitannya itu di bulan apa. Maka lihat di schedule-nya, lalu cek di metadata terbitannya ini. Metadata atau di mana ini ya? Lupa lagi saya. Ini data publish-nya. Ini 2024 April. Maka kalau ini kelihatan, oh iya ini April, berarti ini tepat untuk naskah yang pertama. Lalu akan dicek juga naskah yang terakhir. Yang paling bawah akan dilihat di bagian publication-nya dan dilihat di ininya. Nah, ini kan masih bulan 6. Berarti ini harusnya disesuaikan di bulan April kan lagi. Iya, Pak. Baik. Dan cek saja keseluruhan dari jurnalnya, dari artikelnya ya per terbitan ini konsisten kan. Meskipun nanti memang akan dilihat juga dari proses tapi ya ini mah sudah jadi ya PDF-nya begitu. Karena proses reviewnya kan masih kosong. Iya betul, hanya Pak. Nilai reviewnya kosong, Pak. Tidak ada review ya kemarin memang, Pak. Iya. Karena memang kita masih quick submit, Pak. Kalau quick submit tapi ada proses review masih bisa digunakan, Pak. Masih bisa disusulkan. Ikut di videonya yang Pak Busro yang minggu kemarin. Oh iya, baik, Pak. Itu menyusulkan proses review. Oke, ini yang Asukriya. Coba kita lihat jurnal At-Tarbawi. Jurnal At-Tarbawi back issue-nya ini 5/11, 5/11, 5. Jangan pakai wifi kampus. Oke, ini sudah. Jangan pakai wifi kampus. Di issue-nya. Lalu di terbitannya. Iya, pakai seluler aja nggak kuat. Schedule-nya. Oke, ini juga 5. Berarti sudah tepat. Kalau Zoom itu kan 2 arah dia. Naskah yang terakhir dicek juga. Nah, ini 8 ya. Pak Cepi masih itu tuh ente, masih mute. Terbitan pertama At-Tarbawi siapa? Saya, Pak. Maksudnya apanya, Pak? Ya. Maksudnya ini, Bu, jadwal terbitan dari jurnal di setiap nomornya itu apakah
konsisten, tepat waktu, atau 3. Ini kan harusnya terbitnya di bulan 5 ya. 5 itu berarti di bulan Mei. Nah, mestinya naskah yang ada di sini juga itu semuanya jangan lebih dari bulan Mei. Ini naskah yang terakhir yang dari Junaidi, ternyata artikelnya itu di bulan Agustus. Ya Pak, ini yang terakhir Pak kemarin karena lama kali diperbaiki, ini plagiasinya tinggi gitu. Tinggal diperbaiki saja Bu, ini dimundurkan. Ya Pak. Kalau ini ya. Lagi Pak. Ya, misalkan kalau Mei bulan 5 itu kan Mei, berarti tinggal klik aja di sini ubah langsung jadi Mei. Save. Tapi yang akan dilihat juga bukan hanya terbitan itu, asesor nanti juga akan membaca yang editorial historinya. Nah, ini biasanya akan kelihatan juga. Ini bulan 6, bulan 8, 9, 10. Yang paling pentingnya itu yang filenya ini diuploadkan. Ini di bulan 8. Memang yang tadi ya, yang bulan 8. Oke lah, kalau yang tadi mah bisa dirubah, tapi kalau yang ini memang tidak bisa diganti lagi. Ya, yang ini mah diterima sajalah apa adanya. Meskipun nanti asesor akan melihat, oh sebagian ada tepat waktu, sebagian ada yang tidak. Ya, tidak masalah. Diikhlaskan saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena bersama Bu, karena setting yang ini memang begitu, tidak bisa ya, yang editorial historinya tidak bisa dirubah-rubah, paling ya maksimalkan saja yang terbitan yang tanggal terbit isunya itu, back issue itu dibuatkan konsisten, itu saja saran saya. Dan per naskahnya tanggal publishnya itu disamakan dengan bulan dari isu ini terbit. Tidak terlalu susah sih. Ya, Berita. Misalnya gini kan Pak, saya biasanya kalau ada naskah kemudian kami publishnya naskah mana yang masuk duluan itu kami publish terus, jadi nggak sama tanggalnya, itu nggak masalah Pak, yang penting tidak lewat bulannya maksudnya. Betul. Bisa Pak? Bisa Bu. Ya, Pak, betul, betul, itu sudah betul. Tapi ada yang nggak betul juga ini Pak ya, punya kami.